Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang mengambil poin nomor 4, yakni kerangka berpikir dan hipotesis. Apa sih kerangka berpikir dan hipotesis tersebut? Nah, di sini ada komponen kerangka berpikir. Nah, komponen kerangka berpikir dibagi menjadi 4, yakni yang pertama ada latar belakang, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, dan proposisi atau dugaan sementara. Nah, yang pertama ada latar belakang. Maksud dari latar belakang itu menjelaskan konteks dan dasar dilakukannya penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka, yang artinya mengulas teori, konsep dasar, dan penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga, ada kerangka konseptual. Maksudnya adalah memetakan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Nah, yang terakhir ada proposisi atau dugaan sementara, yang artinya memperkirakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan kerangka berpikir. Langkah-langkah penyusunan kerangka berpikir juga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada identifikasi masalah, telaah literatur, susun kerangka konseptual, rumuskan dugaan sementara. Nah, maksud dari identifikasi masalah yakni rumuskan pertanyaan penelitian yang relevan. Yang kedua ada telaah literatur. Maksudnya kaji teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga ada susun kerangka konseptual. Maksudnya, buat diagram hubung antar variabel yang akan diteliti. Nah, yang terakhir ada rumuskan dugaan sementara, yakni buat perkiraan awal tentang jawaban atas pertanyaan penelitian. Definisi hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang sementara mengenai hubungan dua variabel yang harus diuji dan dibuktikan. Dan selanjutnya yaitu ada fungsi hipotesis. Fungsi hipotesis ini sendiri yaitu untuk mengarahkan penelitian, menfokuskan studi, dan juga ada kriteria hipotesis yang baik. Yang pertama yaitu spesifik. Hipotesis ini harus jelas dan fokus pada hubungan variabel yang ingin diteliti. Dan yang kedua yaitu logis. Hipotesis harus masuk akal dan didukung oleh teori dan penelitian sebelumnya. Yang ketiga, dapat diuji. Hipotesis harus dapat dibuktikan, benar atau salah, untuk mengumpulkan data empiris. Dan yang terakhir yaitu konsisten. Hipotesis harus sejalan dengan kerangka berpikir dan tujuan peneliti. Selanjutnya yaitu ada contoh kerangka berpikir dan hipotesis. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini penting bagi literasi digital generasi muda di era digital saat ini. Yang kedua ada tinjauan pustaka, berbagai konsep dan teori tentang literasi digital, manfaat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga ada kerangka konseptual, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat literasi digital seperti akses teknologi. Dan yang keempat ada hipotesis, akses teknologi, kemampuan digital, dan motivasi berpengaruh positif terhadap tingkat literasi digital pada generasi muda. Dan yang terakhir ada analisis dan kesimpulan, menganalisis data untuk membuktikan hipotesis dan menarik kesimpulan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi literasi digital. Contoh hipotesis penelitian di sini adalah nomor 1, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Nomor 2, pemberian intensif berupa bonus akan meningkatkan produktivitas karyawan sebesar 20%. Nomor 3, penggunaan aplikasi mobile banking meningkatkan kepuasan nasabah bank sebesar 30%. Nomor 4, pelatihan manajemen stres dapat menurunkan tingkat stres kerja karyawan hingga 50%. Tadi adalah contoh hipotesis penelitian. Sekarang kita lanjutkan ke manfaat kerangka berpikir dan hipotesis. Apa aja sih manfaat kerangka berpikir dan hipotesis?
yaitu 1. Fokus penelitian, 2. Hubungan antar variabel, 3. Dugaan sementara, 4. Analisis dan kesimpulan. Yaitu yang pertama fokus penelitian. Hipotesis ini memberikan kita arah dan fokus yang jelas bagi penelitian, jadi lebih terarah dan lebih tersusun. Nomor 2, manfaat yang nomor 2, hubungan antara variabel. Kerangka berpikir atau membantu mengidentifikasi dan memahami hubungan antara variabel. Yang nomor 3, manfaat yang nomor 3, dugaan sementara. Hipotesis memberikan kita perkiraan awal mengenai hasil penelitian yang akan diperoleh gitu. Jadi nomor selanjutnya yaitu nomor 4, analisis dan kesimpulan. Kerangka berpikir dan hipotesis menjadi dasar untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kerangka berpikir adalah komponen penting yang menjelaskan konteks, konsep, dan dugaan sementara dalam penelitian. Hipotesis, pernyataan dugaan sementara yang harus diuji atau dibuktikan melalui pengumpulan data empiris. Oke, manfaat keduanya yaitu membantu fokus memahami hubungan antar variabel dan menjadi dasar analisis serta penarikan kesimpulan. Itu tadi semua. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.